Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, ini di dalam video yang akan saya aturkan ke hadapan saudara-saudara sekalian adalah video di mana keributan terjadi. Ada seorang Habib yang ceramah tapi nantang-nantang, ya, nantang, ayo usir kami kalau bisa dari NKRI, nantang begitu. Jadi yang terlihat itu di video ini adalah keributan di mana Habib itu diturunkan dari panggung dan diusir-usir oleh umat yang tadinya mendengarkan ceramahnya, ya, karena umat ini sudah tersinggung. Dikiranya hal ini tidak akan terjadi nih. Si Habib ini memperkirakan, nah paling mereka diam saja, nggak nggak berani bereaksi. Ternyata orang-orang yang diceramai itu berbalik malah melawan karena tersinggung dan marah karena si Habib ini mengatakan usir kami dari NKRI, ya, usir kami dari NKRI kalau bisa. Nah, ini warga langsung emosi dan menurunkan Habib, dikeroyok dan diusir-usir. Nah, itu yang terlihat ya di video ini, itu yang terlihat. Selain itu, saudara, kita merasakan ya sebagai warga Indonesia harus bahwa ini kok semakin hari semakin sakit hati dan ya boleh dikatakan dendam gitu loh sama Habib-Habib imigran Yaman yang kalau ceramah itu menghina-hina kita, merendahkan kita, dipikirnya mereka tuh paling mulia apa. Sayangnya kok pejabat-pejabat kita ya, orang-orang yang di atas sana nggak mendengar apa nggak tahu apa tuli apa pura-pura nggak tahu ya. Masa iya sih di YouTube nggak pernah lihat YouTube apa gimana? Ini bohong sekali nih. Ini harusnya pemerintah udah bergerak ini. Gimana caranya mengusir imigran-imigran Yaman yang ada di Indonesia yang shock pengen dihormati, yang shock ingin dimuliakan, ya, sering menghina kita pribumi. Harusnya nih pemerintah udah bergerak ini. Usir saja dari NKRI lah. Nggak ada kontribusi apa-apa. Coba mana kontribusinya? Nggak ada kan? Di bidang olahraga kayak gitu. Nggak ada orang-orang Balawi yang muncul sebagai juara apa kayak tingkat dunia. Di bidang ekonomi ya gitu-gitu aja. Nggak ada membuat perusahaan yang raksasa terus menampung tenaga kerja pribumi ratusan ribu ya. Ya, kalau saudara kita yang lain itu kan bisa, ya, walaupun sama-sama imigran. Tapi ini imigran Yaman ini boro-boro memberikan peluang kerja. Yang ada adalah menghina, dan menghina. Adu domba, fitnah ini menjengkelkan sekali. Jadi ayolah kita rakyat bersatu, DPR dengarkan suara rakyat, ini sudah meresahkan sekali. Habib-habib imigran Yaman yang kurang ajar ini harus diusir ya. Mereka sudah menantang loh. Coba usir kami kalau dari NKRI kalau bisa. Kan udah menantang namanya, ya. Ayolah kita bersatu usir mereka nih. Kurang ajar sekali, semakin hari semakin kurang ajar, ya. Coba kita lihat videonya, ayo bersama-sama. Saya banyak melihat dan juga saya banyak mendengar dan juga saya mendengar langsung bagaimana gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu mengusir para habaib Ba'alwi dari NKRI. Di sini saya mengajak
antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau ke Presiden Republik Indonesia memohon agar imigran keturunan Yaman yang sudah ratusan tahun di sini dideportasi dari NKRI. Semoga berhasil. Dan juga lebih bagus datangi, sambangi soan ke Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga ke Sekjen PBNU Bapak Haji Gus Ipul. Datangi beliau dan demo kalau perlu di situ. Minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Tak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama. Apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Nah, top kalau kita ngerti sebagai anak bangsa bahwa negara ini negara hukum, negara ini bukan negara yang amburadul dan bukan atas kekuatan otot, tapi kekuatan otak, dan negara ini adalah negara yang dipenuhi dengan undang-undang yang berlaku di NKRI ini. Pahamilah bagaimana caranya mengusir, bagaimana caranya mendeportasi. Silakan datang ke DPR RI atau ke Menteri Kehakiman dan HAM, monggo, jangan ragu-ragu. Jadi mainnya itu nggak nanggung. Jadinya kalau main nanggung ya repot. Kayak begini akhirnya. Top. Kalau bisa ngusir Ba'alwi dari NKRI, top. Udah. Top, saya yakin udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Mudah-mudahan antum semua mengerti, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad ada pertumpahan darah, ada yang saling gesek-menggesek, yang tepuk tangan orang-orang yang tidak ingin NKRI utuh dan NKRI bersatu. Apalagi kita sebagai pecinta Nahdlatul Ulama, hendaknya kita merangkul, bukan kita memukul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tolong hadirin damai. Tolong. Berbalik.
Masa apa kok pembahasannya Enggak, diulang Kiai. Dengan bilang tadi, Iya. terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi Tidak kepada berindikasi pada terputusnya keilmuan. ternyata Setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah, Habibah nggak boleh. Nah ini sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah untuk mengembangkan keperawanan. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. contoh di Simtu Duror apa di Risalah Contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahal seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak di mana Rasulullah cerita kalau mahal setonnya dibuang. Sementara di Simtu Duror enggak, mahal setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak.